Masuk di antara sholat-sholat yang harus kita pelajari. Kemarin kita telah membahas tentang masalah sholatul id. Kita berbicara tentang masalah syurutnya, sunnah-sunnahnya, dan apa yang harus dilakukan ketika melakukan sholat id. Sekarang kita membahas tentang masalah sholatul janazah. Sholat al-janazah. Sholatul janazah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hukumnya adalah merupakan fardu kifayah. Ini hukum dari sholat janazah. Hukum dari sholat janazah adalah fardu kifayah. Kalau di sana sudah ada yang mensolatinya, maka gugur dari yang lain. Berbicara tentang masalah sholatul janazah, di sana ada furudnya dan di sana ada sunnahnya. Apa saja yang diwajibkan ketika seseorang itu melakukan sholatul janazah? Yang pertama yaitu al-qiyam. Jadi sholatul janazah itu berdiri. Kemudian sholatul janazah itu takbiratul arba. 4 kali apa? Takbir. 4 kali takbir. Kemudian termasuk di antara fardunya yaitu apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini takbir yang pertama. Jadi ketika antum Allahu Akbar, ya kan? Takbir yang pertama antum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar, takbir yang kedua antum membaca as-salatu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahu Akbar, yaitu apa? Takbir yang ketiga antum baca apa? Doa untuk mayit. Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlaha. Tergantung dengan mayit yang ada. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanu Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' kuburahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Ya kan? Doa yang begitu banyak untuk mayit. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya mayit itu butuh terhadap doa kita. Maka mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit. Kemudian takbir yang keempat yaitu apa? Assalam. Kemudian baru salam. Setelah takbir Assalamualaikum. Kemudian fardu yang terakhir yaitu tertib. Jadi harus tertib. Tertib. Baca Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian terus dakwah lil mayit, kemudian salam. Kemudian ini adalah merupakan fardu dari sholat janazah. Jadi kewajiban atau furudnya dari sholatul janazah itu ada 7. Kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat janazah. Yang pertama, qiyamul imam inda sadrir rajul. Jadi kalau berdiri imam itu sejajar dengan apa? Laki-laki sejajar dengan dadanya. Jadi kalau laki-laki dihadapkan, ya kan? Kan kalau sholat, ya kan, menghadap ke sana. Mayit ditaruh di sini. Kepalanya di mana? Di sebelah utara, kan seperti itu kan. Kalau kita sebelah utara. Kalau mayitnya laki-laki, kita imam itu sejajar dengan dadanya. Kalau perempuan itu wasatul mar'ah, yaitu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah badannya. Kalau wanita, jadi kalau laki-laki agak sedikit naik, kalau perempuan itu di tengah-tengah wanitanya. Kemudian disunahkan juga ad-du'a ul-warid, yaitu doa yang datang dari Rasulullah, seperti Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanu Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' kuburahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Itu doa untuk mayit. Allahumma gfir mautana wa hayyana. Doa untuk mayit yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunnahkan juga apa? Raf'ul yadaini inda takbirat, mengangkat tangan ketika takbir. Ya kan? Jadi setiap takbir Allahu Akbar itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Makanya nanti kalau sekiranya antum jadi imam gitu kan, ya sudah, langsung saja, berdiri kalau laki-laki di shodernya, di dadanya, kalau perempuan di tengah-tengahnya. Kan biasanya subhanallah, ini kenapa kok kita harus belajar? Anak itu teringat dulu ketika anak masih di Jamilur Rahman, gitu kan, baru pulang dari pondok, ada orang yang meninggal, gitu kan.
Mau lihat, oh ini dari pondok ini katanya. Langsung ana disuruh ngurusin mayit gitu. Ayo langsung diurusin mayit katanya. Antum lebih afdol katanya. Waduh, lebih afdol. Ana bilang keluarganya, pas waktu itu ana takut kan. Wah, keluarganya aja lebih afdol. Oh enggak, kita enggak tahu semua. Akhirnya ya sudah, harus praktek kan seperti itu. Itu namanya paksaan. Apalagi kan antum Masya Allah kan kelihatan berjenggol, kita kelihatan orang yang soleh dan lain sebagainya. Nah itu harus siap gitu loh kan. Dan itu sama, ana juga beberapa kali di Pedurenan. Ketika ikut takziah, ya subhanallah, ngelihat kita mungkin lebih agamis mungkin ya. Jadi keluarganya minta kita yang ngurusin gitu. Tolong diurusin mayitnya untuk nurunin, terus masukin ke dalamnya, gimana sunnahnya dan lain sebagainya. Nah itu kita sebagai seorang penuntut ilmu ya harus siap dengan hal-hal tersebut. Nah itu biasanya kekurangan juga kalau kayak di pemakaman itu kayak bentuk dari kuburannya itu mau dikit, kan kuburan itu ada dua, ada yang syak, ada yang lahat, ya kan? Apa bedanya syak sama lahat? Kalau syak itu tengah, gitu, ya kan? Kalau lahat di bagian arah baratnya itu ada masuk ke dalam, gitu loh. Nah itu biasanya kalau di kuburan-kuburan yang saya lihat pemakamannya itu syak enggak, lahat juga enggak, gitu loh. Syak enggak, lahat juga enggak. Karena apa? Enggak masuk. Harusnya mayit itu masuk sampai ke dalam. Jadi tanah, ya kan, bawahnya itu dikerok, ya kan, untuk cukup sebagai masuk mayit itu dimasukkan ke bawah tanah tersebut. Baru setelah itu diganjel dengan batu-batu atau tanah liat, sehingga mayit itu lurus dengan tanah. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan lahat, gitu. Dan itu yang dimakamkan Rasulullah SAW dengan cara yang lahat, gitu kan? Maka inilah prosesi-prosesi yang harus yang sesuai dengan sunnah. Begitu pula terkadang seseorang kalau menurunkan mayit itu biasanya sak geleme dhewe kan seperti itu. Wis dari samping ditaruh gitu koyok deke apa. Enggak, di sana ada sunnah juga yang disunahkan. Dari arah kaki dimasukkan kepala terlebih dahulu, kemudian mengatakan bismillahi ala sunnati rasulillah, kemudian dimasukkan seperti itu. Kemudian terus pipinya ditempelkan ke tanah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu, nah kita sebagai seorang penuntut ilmu itu juga harus berusaha untuk memahami dan berusaha untuk mengamalkan seperti itu. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka begitu pula ketika sholatul janazah. Ketika sholat janazah ini ada sunnah-sunnah seperti qiyam, di mana berdirinya, kemudian apa yang dibaca, kemudian terus mengangkat tangan ketika takbirat, kemudian takbir yang pertama baca apa, takbir yang kedua baca apa, takbir yang ketiga baca apa, kemudian salamnya seperti itu, gitu kan? Meskipun para ulama sendiri juga ada khilaf, salamnya apa sekali atau 2 kali, itu juga ada khilaf. Kalau Imam Ahmad salamnya cuma sekali, gitu kan? Hanya sekali, assalamualaikum warahmatullahi, hanya sebelah kanan saja sudah selesai, seperti itu. Maka ini yang harus betul-betul kita fahami. Kemudian beliau mengatakan ma yusra'u tijahal mayyit. Apa yang disyariatkan ketika kita menghadapi yang namanya kematian. Nah, ini siapa yang bagian kematian di sini? Pak Sarozi nih, Pak Sarozi. Nah, ini. Ilmune pas iki, Pak. Apa yang disyariatkan ketika menghadapi seseorang yang dia sudah meninggal? Ma yajibu. Apa yang wajib? Yang pertama al-ghuslu. Maka kewajiban yang pertama yaitu memandikan mayit. Al-mujzi' ta'mimu badanihi bil ma'i marratan biniyatin. Yang pertama yang wajib yaitu apa? Memandikan. Sebenarnya memandikan mayat, kita niat untuk memandikan mayat, kita yang sah saja, Pak. Yang sah itu sebenarnya itu disiram air ke seluruh badan itu sebenarnya sudah sah. Iya. Jadi yang penting seluruh badannya kena air itu sudah sah. Sudah sah. Ini yang diwajibkan. Jadi yang mujzi, yang dikatakan sah saja yaitu apa? Ta'mimu badanihi bil ma', yaitu mengucurkan air ke seluruh badannya dengan air marrotan, meskipun hanya sekali. Dengan niat itu sudah sah sebenarnya. Kemudian yang wajib juga yaitu apa? At-takfin, yaitu mengkafani mayit. Bagaimana yang mujzi, yang sah, yaitu apa?
Al-mujzi thawbun yasturu jami'ahu, yaitu dengan kain yang menutup seluruh tubuhnya itu sudah sah. Sudah sah, ada buntelan, ada bungkusan, nutup, itu sebenarnya sudah sah meskipun hanya satu kain saja, meskipun satu lembar gitu loh. Mau pakai kain ihram enggak masalah, mau pakai sarung apa dan sebagainya itu enggak masalah. Yang penting menutup, itu mujzi. Sudah sah. Kemudian yang wajib juga disolati. Yang wajib itu disolati, dan kita sudah belajar bagaimana mensolati jenazah. Kemudian yang wajib juga ad-dafnu, yaitu menguburkan. Sampai kapan? Muwaratu badanihi bima yahfaduhu. Menguburkan mayit itu dengan apa? Dengan menguburkannya dengan apa-apa yang bisa menjaga mayit tersebut. Nah, ini nggak tahu ya. Mungkin setiap daerah itu beda-beda. Ada yang 1,5 meter, ada yang sampai 2 meter. Tapi yang paling penting, bagaimana binatang buas itu nggak mencium dari bau si mayit tersebut ketika mulai sudah beberapa hari. Itu yang paling penting. Jadi berapa meter dan berapa meternya itu kembali kepada daerah masing-masing. Ada yang 1,5 meter, ada yang 1,20 meter, ada yang, nah itu setiap orang itu berbeda-beda. Nggih, Pak, biasanya berbeda-beda ya, Pak ya. Nah, seperti itu. Tapi yang paling penting yaitu menjaga badan si mayit tersebut dari apa-apa yang berbahaya. Karena kalau ada binatang atau apa dan sebagainya, dia akan digali sama binatang kalau dia sampai tercium baunya. Maka ini adalah sesuatu yang wajib ketika seseorang itu menghadapi seseorang yang sudah meninggal. Kemudian apa yang disunnahkan? Disunnahkan ketika seseorang itu mendapati seseorang yang mau meninggal, maka di sana ada sesuatu yang disunnahkan. Pertama, fi maradihi, ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, disunnahkan untuk iyadatuhu, disunnahkan untuk menjenguk. Makanya kalau ada orang sakit, disunnahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit tersebut, doakan semoga diberi kesehatan, doakan supaya tauhur, dinasihati untuk bersabar, ya kan? Dinasihati bahwasanya memang ya kehidupan seperti ini, bahwasanya makhluk itu tidak ada yang kekal. Kemudian tadkiruhu at-taubah wal wasiyah, diingatkan untuk bertobat dan diingatkan dengan wasiat, karena mayit terkadang harus juga berwasiat gitu. Saya punya utang sama si fulan punya utang sama saya, atau ada hak-hak yang di sana mungkin harus ditunaikan. Ini ketika dalam keadaan sakit, disunnahkannya kita kita menjenguknya dan diingatkan dengan taubat, diingatkan dengan wasiat. Kemudian disunnahkan ketika dia ihtidhar. Ihtidhar itu sudah mau mendekati kematian gitu. Kan biasanya kalau sudah mau mendekati kematian itu ada tanda-tandanya ya. Orang kalau sudah sering menghadapi seseorang yang sudah sakit, sudah mau meninggal, itu biasanya ada tanda-tandanya. Sudah istilahnya sudah ada kelihatan dari bentuk fisiknya, hidungnya dan lain sebagainya. Biasanya orang yang sudah sering seperti itu akan paham. Apa yang disunnahkan yaitu ballu halquhu, kasih minum. Dikasih minum. Kalau orang itu sudah mulai parah sakitnya, dikasih minum, yaitu dibasahi tenggorokannya. Kemudian beliau mengatakan tandiyah syafataihi, begitu pula ini bibirnya itu juga dibasahi juga. Kemudian talqinuhu syahadah, disunahkan untuk memberikan ditalqin dengan syahadat di telinganya, la ilaha illallah. Dan seseorang ketika mentalqin syahadat ini jangan terus-terusan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kayak gitu. Mereka itu dalam keadaan sulit untuk mengucapkan sesuatu, itu sangat sulit. Maka diingatkan saja la ilaha illallah, di bisik-bisik diingatkan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah enggak usah diajak ngomong apa-apa lagi. Kalau dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, enggak usah diajak ngomong, enggak usah dan sebagainya. Supaya akhir dari hidupnya itu la ilaha illallah. Kemudian kalau sudah ihtidhar seperti itu, dihadapkan ke arah kiblat. Jadi
posisi tidurnya dia sudah diarahkan ke arah kiblat. Ini ketika seseorang itu sudah ihtidor, ketika seseorang itu sudah mau menghadapi yang namanya kematian. Subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu punya sakarat, dan itu enggak mudah. Itu enggak mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang jiwanya paling halus diambil sama para malaikat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu punya sakarat, punya rasa sakit, gitu. Punya rasa sakit. Gimana? Ditarik ruhnya oleh malaikat. Kalau ruhnya baik, dikatakan ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia punya busyra, punya kabar baik, gitu kan. Tapi orang yang enggak benar, orang yang dia enggak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ya ayuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluar. Sudah dimarah-marahin terlebih dahulu. Gimana dengan keadaan dia dalam keadaan sakit mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bukan sesuatu yang mudah. Innalil mauti la sakarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya urusan kematian ini seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiru bidzikri hadimil ladzat. Coba memperbanyak untuk mengingat apa? Sesuatu yang bisa merusak keladzatan hidup. Kita kan hidup ini Masya Allah selama ini makan enak, tidur enak, apa dan sebagainya. Padahal kita nggak tahu umur kita sampai kapan dan lain sebagainya. Maka ini yang harus betul-betul berusaha untuk kita senantiasa ingat, dan berusaha untuk mengingat kematian itu datang dengan tiba-tiba. Kemudian setelah ba'da mautihi, setelah meninggal, maka apa? Taghmidu ainaihi, disunahkan untuk menutup matanya. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua mata itu mengikuti ruh, dan ruh itu diambil dari ubun-ubunnya, gitu. Makanya mata seseorang itu ketika meninggal biasanya apa? Mengikuti rohnya, gitu kan. Kadang kan kalau dulu masih kecil, mati ini mendelik, gitu kan. Gitu. Ya kan? Kalau cilik kan ngono ya. Mati ini kok mendelik, ya serem, gitu kan. Ya karena memang mata seseorang itu ketika rohnya dicabut, mata akan mengikuti rohnya. Makanya disunahkan ketika sudah itu ditutup. Ditutup, dan enggak usah takut, gitu kan. Kan kalau dulu kita masih belum serem, gitu kan. Sudah serem duluan, gitu kan. Udah melotot, gitu kan. Makanya disunahkan untuk ditutup. Kemudian disunahkan untuk talinu mafasilahu. Ini dilemeskan, diluruskan semua, karena ini kaku semua. Ini kaku, gitu. Makanya kalau orang meninggal itu kakinya itu termasuk ciri-ciri orang meninggal itu kan kakinya jatuh, gitu kan. Ya kan? Karena mafasilnya sudah nggak ada ininya, jadi jatuh kakinya. Kemudian disunahkan untuk khal'u thiyabahu, untuk membuka bajunya. Kemudian disunahkan juga untuk isra'u tajhizi, disunahkan untuk bersegera menyelesaikan urusan mayit tersebut. Ya, dan ini termasuk yang disunahkan untuk bersegera, yaitu menyegerakan apa? Menyegerakan penyelesaian dari urusan mayit. Kemudian disunahkan untuk takziah. Kita disunahkan untuk takziah ketika ada yang orang meninggal, disunahkan untuk takziah, memberikan nasihat untuk sabar. Kemudian disunahkan untuk ziaratu qabrihi, disunahkan untuk berziarah terhadap kuburannya. Disunahkan untuk berziarah terhadap kuburannya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, berbicara tentang masalah mayit, di sana ada cara memandikan mayit, ya kan? Bagaimana cara memandikan mayit? Yaitu ketika seseorang mau memandikan mayit, ini ada sebenarnya di pembahasan nanti. Yaitu karena ini satu pembahasan, disunahkan terlebih dahulu untuk membersihkan apa? Kotorannya, kan seperti itu. Jadi diangkat kedua kakinya atau dibiarkan juga, dan sininya agak diangkat sedikit, kemudian perutnya agak ditekan, meskipun jangan keras-keras nekannya. Jadi jangan keras-keras, karena mayit itu juga merasakan sakit. Mayit itu merasakan sakit. Jadi ditekan perutnya sedikit, maka sisa-sisa kotoran itu akan keluar. Teman-teman kalau yang sudah sering mandikan mayit pasti tahu tentang hal tersebut. Kemudian
seperti halnya biasa diwudu. Jadi diwudukan. Jadi diwudukan terlebih dahulu, dimulai dengan kepala, kemudian tangan. Kemudian setelah itu dimulai memandikan dari yang sebelah kanan. Dimulai memandikan dari sebelah kanan, kemudian dari sebelah kiri. Kemudian baru setelah itu dibersihkan seluruh tubuhnya. Nah, hal-hal yang tersebut itu penting bagi kita untuk kita mempelajarinya. Kalau di sini siapa biasa ngajari? Jangan Pak, yang biasa praktek di sini. Mandiin. Hah? Antum juga biasanya. Maka teman-teman yang lain belajar. Jadi belajar bagaimana cara memandikan. Penting untuk belajar memandikan. Kalau dulu saya pernah belajar di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu kalau di sana mungkin nggak seperti kita. Kalau di sana ada alatnya dari atas semuanya lengkap. Jadi mayit tinggal dibelokkan sana, dibelokkan sini. Karena di sana sudah ada kayak alatnya, selang-selangnya banyak, pancuran dari arah kanan, arah kiri dan lain sebagainya. Seperti kalau di sini kan semua pasti manual kan, pakai cebor dan lain sebagainya. Nah itu penting untuk kita mempelajari hal tersebut. Kenapa? Kita nggak tahu, mungkin ada keluarga kita yang meninggal dan lain sebagainya. Siapa yang mau mandikan kan seperti itu. Nah ini yang harus betul-betul berusaha untuk kita pelajari. Hal-hal yang seperti ini, ilmu yang setiap orang sebenarnya jangan sampai bodoh terhadap hal seperti ini. Entah kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya keluarga dan sebagainya. Kalau kita bisa urusi jenazahnya dengan tangan kita sendiri, kenapa enggak? Nasallallahu alafiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita ambil pelajaran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.